Saya Raffi Derardia. Saya Teja Sukmana. Saya Ahmad Andika Cahaya. Saya Weldy Winandi. Lulus Anggraini. Ridho Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Yasmin dengan NPM 202243500599. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan tentang e-bisnis dan e-commerce. Pembahasan pertama adalah pengertian e-bisnis dan e-commerce. Yang kedua, perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Yang ketiga, manfaat e-bisnis dan e-commerce. Yang keempat, jenis-jenis e-bisnis dan e-commerce. Dan yang kelima, hambatan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, kita akan membahas pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah ke dunia bisnis internal, melingkup sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. E-bisnis juga adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Derardiansa, NPM 2022-43-50722. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis bergerak dari awal, mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Sukmana, NPM saya 2022-43500634 dari kelas X1F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat e-bisnis yang terbagi menjadi 4. Manfaat yang pertama, memperluas pasar. Dengan memanfaatkan layanan digital, para pelaku bisnis dapat melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangannya dan juga dapat menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Manfaat yang kedua, menghemat biaya, seperti menghemat biaya komunikasi, menghemat biaya pendistribusian, menghemat biaya operasional, hingga menghemat biaya pemasaran. Untuk manfaat yang ketiga, lebih praktis. Konsumen tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko hanya untuk mengetahui wujud barang tersebut. Dan untuk manfaat yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan citra kesan baik di mata konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Andika Cahaya dengan bernomorkan NPM 2022-43500607. Saya akan menjelaskan jenis-jenis e-bisnis. Yang pertama ada e-bisnis to business, yang kedua ada consumer to consumer, yang ketiga ada business to consumer, yang keempat adalah ada consumer to business, yang kelima ada government to business, yang keenam ada business to government, yang ketujuh ada government to government. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hambatan dalam konsep e-bisnis. Yang pertama, belum terbentuknya high trust safety. Yang kedua, harga produk tidak dapat ditawar lagi. Yang ketiga, sarana prasarana masih belum memadai. Yang keempat, masih sangat sedikit SDM yang memahami, menguasai, dan mengimplementasi TI. Jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Adanya tindak kejahatan kartu kredit, perbedaan platform, e-bisnis masih dipandang sebelah mata dari sekelimut
hambatan-hambatan tersebut. Tetapi, e-bisnis Indonesia sendiri akan berkembang menuju ke arah yang lebih baik apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari perusahaan yang menerapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Welly Winando dari kelas X1F, NPM 202243500586. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat e-commerce dan jenis e-commerce. Adapun manfaat e-commerce yaitu yang pertama, dapat buka selama 24 jam. Hal ini karena pelangganmu dapat melakukan pembelian tanpa harus bergantung pada jam operasional toko. Jadi manfaat yang pertama yaitu kita bisa akses selama 24 jam. Beda dengan toko-toko yang lain atau toko-toko offline yang lain. Adapun manfaat e-commerce yang kedua yaitu pengalaman online yang dipersonalisasi. Kamu biasanya dapat menyesuaikan tampilan dan pelayanan toko online yang mungkin menarik bagi pelanggan. Nah, jadi manfaatnya itu biasanya toko online itu akan lebih menarik tampilannya ketimbang toko offline. Dan manfaat yang ketiga yaitu lebih hemat biaya. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk e-commerce atau toko online lebih murah daripada membuka sebuah toko. Manfaat e-commerce yang keempat yaitu jangkauan e-commerce. Menggunakan e-commerce memungkinkan kamu bisa mendapatkan pelanggan lebih luas bahkan dari mancanegara. Jadi cakupan e-commerce itu luas sekali ya, karena memang semua orang yang ada di dunia ini akan bisa mengakses tokomu lewat online. Jadi itu akan sangat memudahkan penjualan di toko online. Manfaat e-commerce yang terakhir yaitu mendapatkan akses ke data pelanggan dengan mudah. Selain dapat menyesuaikan tampilan toko, kamu juga bisa dengan mudah mendapatkan akses ke data para pelangganmu. Nah, jadi ketika pelangganmu membeli barang yang ada di tokomu, maka secara otomatis data-data pelanggan tersebut akan masuk ke dalam catatan pembelian di tokomu. Jadi akan mempermudah kamu untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis e-commerce. Adapun jenis e-commerce yang pertama yaitu e-commerce business to business atau yang disebut dengan B2B. Ini biasanya konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Jadi hanya sekedar bisnis, bukan untuk perorangan. Adapun jenis-jenis e-commerce yang kedua yaitu e-commerce business to consumer atau yang disebut dengan B2C. Jadi jenis e-commerce yang satu ini biasanya konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Jadi memang hubungan antara bisnis dan consumer untuk pembelian secara online. Kemudian jenis e-commerce yang ketiga yaitu e-commerce consumer to consumer atau yang disebut dengan C2C. Biasanya model bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan consumer to consumer. Kemudian jenis-jenis e-commerce yang keempat yaitu consumer to business atau yang disebut dengan C2B. C2B adalah model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini kebalikan dari B2C tadi. Jenis-jenis e-commerce yang terakhir yaitu media atau aplikasi e-commerce. Nah, media atau aplikasi e-commerce ini adalah wadah di mana kamu akan memulai sebuah e-commerce atau toko online-mu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwis Anggraini, NPM 2022-4357-0037. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang e-bisnis dan e-commerce. Hambatan e-commerce, sebagian besar perusahaan mengemukakan bahwa kendala utama yang menjadi hambatan dalam merealisasikan e-commerce sebagai berikut. Pertama, biaya yang tinggi. Kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang ketiga, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5 tentang e-bisnis dan e-commerce. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga materi yang kami sampaikan berguna untuk diri saya, teman-teman, dan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.